Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin. Wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim yang manfaatnya dan keutamaannya begitu banyak, di antaranya sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula agar kita dapat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majlis ta'lim. Karena di majlis ta'lim itu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuat targhib dan tarhib, memuat motivasi, ya, mendorong kita untuk tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Ahad ba'da subuh pekan ketiga ini kita mempelajari kitab Syarhu Thalathatil Usul, yang artinya penjelasan tentang 3 landasan, 3 dasar utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam, yang mana seorang muslim harus kenal, harus tahu. Dan karena 3 perkara ini akan ditanya kepada masing-masing kita kalau kita sudah meninggal dunia. Ketika kita masuk ke dalam kubur, kita tidak ditanya tentang matematika. Ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, kita tidak ditanya tentang biologi. Ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, kita tidak ditanya tentang bahasa Inggris, ya. Bahkan kita akan ditanya tentang 3 hal ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian madinuka, apa agamamu? Dan yang ketiga kita akan ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Seorang muslim yang telah belajar agamanya, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam, ya, mendalaminya dan mempelajarinya dengan dalil, ya, kemudian mengamalkan konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu, Allah akan permudah meskipun dia nggak bisa bahasa Arab. Allah Tuhanku. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia akan menjawab, Islam agamaku. Ditanya lagi, siapa nabimu? Dia akan menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Sehingga karena dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dia akan memperoleh yang namanya nikmat kubur. Kuburan yang kita tempati, yang tadinya sempit menjadi lapang, menjadi luas. Kuburan yang sebelumnya gelap menjadi bercahaya.
dan ketika itu kuburnya menjadi salah satu di antara taman-taman surga. Kira-kira kita semua ingin nggak seperti ini, Pak Bu? Ingin kan? Nah, kalau kita betul-betul ingin, jalannya adalah ini. Kita belajar agama, kita kenal Allah lebih lanjut, kita kenal agama Islam lebih lanjut, dan kita kenal Nabi Muhammad SAW lebih dalam. Kemudian kita mengamalkan konsekuensinya, yakin Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagaimana firman-Nya, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, la ilaha illallah, dan yang telah dia pelajari dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, diawali dengan alam kubur. Ya. Buku yang kita pelajari ini mengenalkan kita tentang itu, tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal tentang agama Islam berikut dengan dalil-dalilnya, agar kita ya dalam beragama ini tidak atas dasar ikut-ikutan semata atau apa kata orang yang bisa benar bisa salah. Maka dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan kitab ini ya berbahasa Arab, ya. Saya sengaja pilih yang seperti ini supaya kita kayak pesantren, ya, kaji kitab kuning. Kalau pesantren kuning, kalau kita kitab putih sama aja sebenarnya, cuma kertasnya aja. Kalau kitab pesantren kan warna kuning karena emang kertas dulu yang lama, ya. Kalau sekarang ya kertas-kertas sudah pada lebih baik daripada sebelumnya, ya. Maka ya warnanya seperti ini, kertas putih, ya. Cuma sama seperti kitab yang dipakai di pesantren, ya. Baik. Sebelumnya kita telah pelajari bahwa kewajiban seorang muslim itu 4, ya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian yang kedua, mengamalkan konsekuensi ilmu itu, baik berupa keyakinan maupun berupa amalan. Yang ketiga, kalau kita sudah mengamalkannya, kalau bisa sempurnakan juga, bukan hanya diri kita, tapi orang lain juga sama. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, tapi orang lain tidak dipedulikan. Minimal keluarga. Minimal kita bisa ingatkan, ya, anak, istri, ya, yang ada di bawah pengawasan kita. Minimal kita bisa ingatkan, ya. Jadi seseorang dikatakan kamil, sempurna, insan kamil adalah ketika dia nggak hanya memperhatikan dirinya, tapi dia perhatikan juga orang lain, terutama keluarganya, ya. Jangan cuma dia doang misalnya yang rajin sholat. Jangan cuma dia doang misalnya yang rajin ibadah, tetapi anak istrinya bodoh amat, tidak dipedulikan. Anak istrinya nggak mau sholat, anak istrinya malas beribadah, anak istrinya misalnya nggak mau belajar agama, dibiarin, jangan. Ya, kita juga harusnya memperhatikan mereka, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjaga diri dan keluarga? Menjaga diri dengan mengantarkan diri kita ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Demikian pula keluarga, dengan mengajak mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya atau bertakwa. Dengan begitu mereka akan terhindar dari api neraka. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah bersabar terhadap gangguan yang akan didapatkan ketika melakukan itu semua. Belajar kadang-kadang ditimpa rasa malas, mengamalkan ditimpa rasa bosan, mendakwahkan diejek, dihina, kemudian diolok-olok. Sabar. Karena dari dulu yang namanya dalam hidup di dunia ini penuh dengan cobaan. Kita akan diuji, ya, dengan adanya gangguan misalnya dari orang lain, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sikap kita, ya, ketika
mendapatkan cobaan bersabar. Ya. Ini semua, sikap ini semua ternyata ya ada dalam ayat yang kita sama-sama hafal, yaitu surah Al-Asr. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, ternyata kandungannya subhanallah luar biasa, ya. Kata Allah, demi masa. Nah, kalau Allah berhak bersumpah dengan makhluknya, tapi kalau kita nggak boleh bersumpah dengan makhluknya, ya. Allah berhak bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha, dengan malam, dengan siang, dengan bulan, dengan bintang, wan najmi idza hawa. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluknya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kufur atau syirik. Ya. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, ya, benar-benar dalam kerugian, kesengsaraan. Ini pernyataan bahwa manusia akan sengsara, manusia akan rugi. Ya. Rugi itu kan ya kalau dalam perniagaan, dalam bisnis, ya, dia sudah mungkin menyiapkan modal, bekerja, berusaha untuk mengembangkan modalnya, tetapi ternyata ya dia tidak memperoleh keuntungan. Ya, sia-sia modalnya habis, keuntungannya nggak ada. Nah, manusia kata Allah berada dalam kerugian. Sudah banyak berbuat, beramal, tetapi sia-sia tidak memperoleh keberuntungan. Atau bisa juga artinya dia berada dalam kesengsaraan, ya, kerugian, ya, tidak berada di atas kebahagiaan. Ya. Manusia tidak berada di atas kebahagiaan. Tapi Allah kecualikan, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau beruntung, ini syaratnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Iman tidak diraih kecuali dengan ilmu. Gimana kita mau tahu apa yang harus kita imani kalau kita tidak belajar mana-mana saja yang harus kita imani? Maka sesuai sekali kewajiban pertama adalah ilmu. Yang kedua, wa aminus shalihat, mengamalkan, beramal soleh, yang merupakan buah dari keimanan. Ya. Sesuai tadi, kewajiban yang kedua beramal. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan untuk mengikuti kebenaran. Ya. Sesuai sekali dengan yang disebutkan di kewajiban yang ketiga, yaitu berdakwah, mengingatkan, saling mengingatkan. Ya, wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan untuk mengikuti kesabaran. Sesuai sekali dengan yang keempat, yaitu sabar. Jadi kewajiban kita itu 4. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ilmu ya memang harus didahulukan. Amal ya percuma kalau kita punya ilmu kalau nggak diamalkan. Dakwah ini supaya kita bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Sabar pasti suatu saat ketika kita menjalankan itu semua kita akan mendapatkan rintangan, hambatan, gangguan yang mana ini menghendaki kita untuk bersabar. Gitu. Sesuaikan Pak ya, Bu ya. Dan ini dalilnya ya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam madhab, salah satu madhab yang 4. Ya. Yang sudah masyhur. Rata-rata penduduk Indonesia mayoritas madhabnya apa? Syafi'i. Mesir juga sama, ya, Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan kepada manusia kecuali cuma satu surat ini saja untuk memotivasi mereka, menerangkan apa kewajiban mereka dalam hidup di dunia, lakafathum, sudah cukup sebenarnya ini buat mereka. Ya. Nah, ini kedalaman fikih Imam Syafi'i. Ya, beliau langsung bisa nyimpulkan, oh dari ayat ini Masya Allah jelas sekali, tegas sekali menerangkan ya kewajiban seseorang
dan apa yang harus dia lakukan dalam hidup di dunia ini. Ya, maka Imam Syafi'i kalau seandainya Allah nggak turunkan hujah kepada manusia kecuali surat ini udah cukup buat mereka. Nah ini Masya Allah Imam Syafi'i. Di sini diterangkan di syarahnya. Ini mohon maaf kecil-kecil karena emang kitabnya begini, ya, kecil-kecil. Tapi saya bisa perbesar, diperbesar ini ya. Ya ini modelnya emang begini, footnote catatan kaki di bawahnya. Tapi nggak apa-apa kita baca sedikit-sedikit, ya. Tetapi ada pelajaran yang kita dapatkan. Sebelum ke yang footnote nomor 16, saya bacakan footnote nomor 15. Aqsamallahu ta'ala bil asr. Ya, ini kalau yang belajar bahasa Arab enak ini. Ya, makanya Pak atau Ibu mungkin atau yang remaja nih yang mumpung masih insya Allah masih panjang ya, waktunya. Ya bukan berarti kemudian yang tua misalnya berarti akan ya dijemput oleh ya coba, karena kematian kan nggak melihat orang. Tapi maksudnya ini kesempatan emas ketika nggak begitu sibuk, ya, nggak banyak disibukkan dengan berbagai macam tanggungan, ya, nggak punya tanggungan, bisa dimanfaatkan dengan belajar bahasa Arab dan belajar baca kitab. Saya punya program ya di media sosial, insya Allah nanti akan saya buka lagi menjelang Ramadan. Ya belajar bahasa Arab ya lewat Telegram namanya Wawasan Muslim. Ya itu nanti belajarnya dimanapun kita bisa belajar ya, mau sedang safar, mau sedang kunjungan ke rumah saudara, mau sedang di kampung atau di di tempat kerja. Cuma ini hari Ahad, hari libur ya, cuma 1 jam. Insya Allah dari jam 4 sampai jam 5 belajar bahasa Arab, tata bahasa Arab seperti nahwu, shorof, kemudian ilmu-ilmu alat yang lain. Insya Allah nanti saya akan ajarkan secara online. Nanti bisa ikut. Nah ini prakteknya baca kitab ini, ya prakteknya. Jadi penting bahasa Arab itu ya, karena kita tahu ibadah yang kita lakukan ya dari awal sampai akhir bahasanya apa, Mbak Bu? Bahasa Arab. Ya Allahu Akbar itu bahasa Arab. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bahasa Arab. Ya, kalau kita nggak bahasa Arab, ya, ini kita nggak paham apa yang kita baca. Jadi susah untuk dapat yang namanya khusyuk. Arti khusyuk itu kan hatinya hadir, memperhatikan apa yang dia baca. Gimana dia memperhatikan apa yang dia baca kalau dia nggak paham? Nah, disinilah pentingnya bahasa Arab. Ya minimal lah kalau umpamanya kita nggak bisa menguasai secara mendalam ya dasar-dasarnya, atau kita pelajari arti dari setiap bacaan yang kita baca. Kemudian kita motivasi anak-anak kita, generasi kita untuk belajar bahasa Arab. Karena kunci ilmu syar'i itu bahasa Arab. Ya, Al-Qur'an berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Dan penyebab terjadinya ya, salah paham itu juga karena nggak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, saya yakin insya Allah nggak jauh-jauh banget, nggak akan salah paham. Imam Syafi'i sendiri menerangkan bahwa di antara penyebab orang salah paham itu adalah karena kurang bisa bahasa Arab. Gitu ya. Ini pentingnya bahasa Arab. Kata pensyarah itu yang menerangkan kitab ini, aqsamallahu ta'ala bil asr. Allah Ta'ala bersumpah dengan asr, alladzi huwa dahr, yaitu masa. Wa huwa mahillul hawadithi, yang merupakan ya tempat terjadi berbagai macam peristiwa. Ala apa isi sumpahnya? Annal insana fi khusr. Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Manusia benar-benar berada dalam kesengsaraan. Pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Illa man ittasafa bihadhihi sifat, kecuali orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan ini. Pertama al-iman, wa huwa yuwafiqul ilma, sesuai dengan ilmu. Al-amal salih, ya amal salih, wa huwal amal bil ilmi, yaitu beramal di atas ilmu. Yang ketiga at-tawasi bil haqq, wa huwa da'wa ilaih, yaitu dakwah. Yang keempat wat-tawasi bis sabr, saling mengingatkan untuk bersabar. Wa huwa sabr, itulah sabar itu sendiri, alal adzafi,
yang akan ketika mendapatkan gangguan di dalamnya. Wattawasi bil haqq wattawasi bis sabr huma, saling mengingatkan mengikuti kebenaran, saling mengingatkan untuk tetap bersabar. Huma, keduanya minal amri bil ma'ruf, termasuk amar ma'ruf, wan nahyi anil munkar, nahi munkar. Ya, alladani, yang mana bihima, dengan keduanya, qiwamul ummah, umat ini akan tegak, wasolahuha, dan akan tetap baik, akan eksis dan akan tetap baik. Jadi umat ini kalau ingin tetap eksis, ada, ya, dan tetap kondisinya baik, caranya adalah jangan tinggalkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, manusia ya ketika istilahnya jauh dari ilmu agama, ya, tiba masanya mereka sedikit-sedikit bergeser dari agamanya, ya, malas menjalankan ibadah, mulai sholat nggak berjamaah, mulai malas baca Al-Quran, mulai senangnya memperturutkan hawa nafsu, senangnya mungkin lebih banyak nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Maka perlu yang namanya mengingatkan. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Diingatkan, akhi, ya. Nah, maka kita yang diingatkan bersyukur, hendaknya berterima kasih kalau ada yang mengingatkan kita. Ya, oh terima kasih, syukron, ya. Akhi telah mengingatkan saya yang sebelumnya saya lupa, yang sebelumnya saya malas salat berjamaah, yang sebelumnya saya malas beribadah, malas baca Al-Qur'an, ya, syukron, harusnya berterima kasih karena kita diingatkan kembali agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah yang merupakan sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, ya. Nah, ini amar ma'ruf dan nahi munkar. Perumpamaan orang yang mengingatkan itu seperti ketika kita naik motor, ya, standar kita ke bawah. Itu kalau miring berbahaya, ya bisa jatuh kita, ya, motor kita miring, sedangkan standar dalam keadaan masih, ya, menjulur ke bawah. Maka ada yang mengingatkan, Pak, itu standarnya masih ke bawah. Nah, supaya buat dia aman, nggak tertimpa bahaya. Apa sikap dia yang diingatkan? Berterima kasih atau marah-marah? Terima kasih. Tentunya ketika kita mengingatkan itu dengan cara yang baik, ya, jangan sampai marah-marah, itu sampai naik motor sampai lupa, jangan, itu nggak baik. Maka ketika kita ingatkan saudara kita, ya, dengan cara yang lembut, ya, akhi, kenapa kok sekarang nggak kelihatan lagi ke masjid? Biasanya rajin ke masjid. Nah, iya nih saya lagi futur, lagi kurang semangat ini. Nah, kita ingatkan. Kalau kita nggak sabar, ya, khawatirnya, ya, misalnya datang kepada kita kematian, ya, kita dalam keadaan tidak di atas amal soleh, kan kita akan menyesal. Sabar sedikit nggak apa-apa. Kenapa kita sabar kadang-kadang di atas hal yang capek, lelah, kita sabar, tapi untuk agama Allah, untuk sholat yang 5 waktu yang cuma sebentar, kenapa kita nggak sabar? Kan nggak makan sampai sejam 2 jam. Kenapa kita main bola sampai berjam-jam kita bisa, gitu ya? Kenapa kita bergadang, ya, semalaman, ya, kita bisa, ini cuma sebentar, gitu. Oh iya ya. Apalagi kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Oh iya ya. Nah, itu diingatkan dengan cara yang baik. 4 mata misalnya, tidak di hadapan banyak orang, apalagi tidak bermaksud untuk menjatuhkan. Enggak, insya Allah orang ketika ikhlas menasihati, orang lain akan menerima, gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surat ini, cukup bagi mereka. Yakni hadhihi surah ini hiya kafiyatun lil khalq. Cukup, ya, buat kita fil hal hathi, untuk mendorong ala hadhil umuril arba'ah, mendorong melakukan 4 kewajiban ini: ilmu belajar, amal mengamalkan, dakwah mengingatkan orang lain, dan sabar mengingatkan. Itu sudah cukup. Walaysat kafiyatan lahum fi jami'i syariah, meskipun ya tidak mewakili semua syariat yang ada dalam agama. Cuma ini
sebagai pedoman dan pengikat sudah cukup, itu maksudnya. Ya. Kemudian waqala al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, penulis kitab Sahih Bukhari yang sudah terkenal hadis riwayat Bukhari. Ya, Imam Bukhari ya rahimahullah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum seseorang berkata dan berbuat. Maksudnya ilmu itu harus didahulukan sebelum seorang beramal. Betul nggak kira-kira bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum kita berbuat? Betul nggak? Betul kan? Ya. Ketika kita melakukan apa saja, ya, misalnya kita baru beli barang, ya, di situ ada, kita nggak tahu penggunaannya barang elektronik, bagaimana cara menggunakan komputer, laptop, ya, supaya laptop ini, ya, tetap awet, ada petunjuknya misalnya. Ya, kita pelajari, nyalakan lewat sini, kalau matikan lewat shutdown, kemudian juga pokoknya supaya tetap awet, ya, diterangkan petunjuk penggunaan. Nah, itu harus didahulukan, karena kalau kita tidak mengetahui atau tidak mendapat info terkait penggunaan, kita ngasal matiin, langsung matiin, ya, kemudian nggak, lama kelamaan nggak awet, cepat rusak. Ya, sama seperti ibadah juga sama. Kalau kita langsung sholat, kita nggak belajar tata cara sholat yang benar bagaimana. Saya mau langsung sholat aja, ikutin kayak orang-orang. Yang ada mungkin dia nggak membaca surah Al-Fatihah ketika sholat sir rahasia, nggak sah sholatnya. Ketika sholat tidak membaca tasyahud, bisa nggak sah sholatnya. Ya, baik. Makanya ini pentingnya kita belajar dulu supaya kita nggak salah dalam bersikap, dalam berbuat, ya. Apa dalil bahwa ilmu itu didahulukan? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis, ya, selalu pakai dalil, karena kita beragama ini harus pakai dalil. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kita nggak boleh dalam beragama ini istilahnya ngikutin, ya, atas dasar ikut-ikutan saja. Ada orang, yuk kita ngerjakan amalan ini yuk, ya, misalnya membaca bacaan tertentu sampai 1000 kali, ya. Oh, di ajaran terkadang, di ajaran, mohon maaf, sufi misalnya, ya, mereka sampai zikir sampai hanya menyebut hu saja, ya. Ya, dari la ilaha illallah jadi sampai hu saja, terus sampai kepada tingkatan fana, nggak sadar, dan sampai kayak orang ya, apa namanya, nggak kayak hilang akal gitu, ya, seperti itu, ya. Nah, kita jangan asal ikut-ikutan, tanya dulu kira-kira yang mereka kerjakan itu ada nggak dalilnya. Apa Nabi SAW pernah ketika zikir hanya membaca hu, kemudian sambil goyang-goyang kepala? Kan ada, kalau misalnya kita lihat, ya, sebagian mereka, ya, ketika setelah, mungkin ada yang sholatnya hanya membaca seperti itu sampai dengan banyak cara gitu, banyak cara, sampai goyang-goyang kepalanya, getar banyak. Tanya, apa ada dalilnya? Ya, kalau kita lihat di Quran, dari Al-Fatihah sampai Anas nggak bakal ketemu, karena emang nggak ada dalilnya. Di hadis itu ada 6 kitab atau 9 kitab yang muktabaroh, meskipun banyak kitab hadis. Sahih Bukhari ada nggak? Sahih Muslim ada enggak? Sunan Abu Daud ada enggak? Sunan Tirmidzi ada enggak? Sunan Ibnu Majah ada enggak? Sunan Darimi ada enggak? Ya, Sunan Nasa'i ada enggak? Muwatta Malik ada enggak? Musnad Ahmad ada enggak? Kayak gitu. Nah, kalau ternyata enggak ada, jangan kita amalkan. Khawatir kita sudah capek-capek beramal tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi kita jangan ngasal ngelihat orang setelah zikir sampai goyang-goyang kepala, sampai kedengeran kemana-mana misalnya. Jangan asal ikut-ikutan, ya. Kita tanyakan dulu, Pak, saya terus terang ingin mendekatkan diri kepada Allah, cuma yang Bapak lakukan ada enggak dalilnya? Saya ingin, kalau ada, saya insya Allah amalkan. Oh, ini kata guru saya begini. Nah, jangan, harus ada dalilnya, gitu. Nah, ini, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil terhadap ini firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu. Di sini fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal.
Ya, Allah mendahulukan ilmu dulu. Fa'lam, ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ya. Nah, dipertegas lagi oleh penjelas buku ini. Ad-dalilu ala wujubil bada'ati bil ilmi, ya, dalil akan wajibnya mendahulukan ilmu sebelum berkata dan berbuat, sam'iyun wa aqliyun. Sam'i maksudnya dalil nakli di Quran, wa aqliyun dalil akli secara akal, ya. Fasam'i dalil sam'i, dalil nas, ya. Kaqaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ilmuilah, ketahuilah, berarti dahulukan ilmu. Sedangkan dalil akli, huwa, yaitu annal amala la yakunu sahihan makbulan, amal tidaklah sah dan tidaklah diterima hatta yuwafiqas syariah, sampai sejalan dengan syariat. Dan untuk mengetahui sejalan atau tidak dengan syariat, la yakunu illa bil ilmi, ya, itu tidak bisa diraih kecuali dengan kita belajar, ya. Belajar fikih itu faedahnya apa? Supaya kita tahu, ya, di fikih itu kan diterangkan mana syarat-syarat ibadah, mana rukun ibadah, mana yang termasuk yang wajib, mana yang termasuk yang sunnah. Wudu saja kita bisa tahu dengan belajar itu mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnah-sunnah. Kalau seseorang misalnya berwudu, ya, dia tidak kumur-kumur, ya, dia tidak cuci tangan, dia tidak kumur-kumur, dia hanya membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki. Kira-kira sah nggak, Pak? Hah? Nah, ini pentingnya ilmu. Sah, Pak. Sah, karena yang rukun dalam wudu itu, ya, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki, ya. Dalilnya di surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Di situ tidak disebutkan, ya, cuci tangan dulu, tidak disebutkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, menunjukkan yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang wajibnya. Ya, adapun cuci tangan, berkumur-kumur dan menghirup, ini yang sunnah-sunnah. Nabi SAW mempraktekkan ketika wudhu beliau cuci tangan, berkumur-kumur. Kata ulama, ini menunjukkan bahwa yang disebutkan di ayat ini yang wajib, sedangkan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW beliau menggabung antara yang wajib dengan yang sunnah. Nah, kalau kita belajar kita tahu, oh berarti masih sah. Misalnya kita airnya cuma tinggal sedikit sekali, ya, cukup buat basuh muka, tangan sampai siku, rambut, ya, sama kaki, ya udah sah. Bahkan sekalipun dipraktekkan sekali saja, karena yang wajib sekali. Itulah pentingnya fikih dan pentingnya ilmu. Kita bisa mengetahui mana yang termasuk syarat, mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnah-sunnah, mana yang membatalkan, gitu, ya. Kemudian dalil akli, ya, huwa. Jadi inilah, ya, kelebihan agama kita. Agama kita berjalan di atas dua dalil dan dalil-dalil yang lain, terutama dalil ini, dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah atau wahyu. Yang kedua dalil akli, akal, karena akal itu selamanya nggak akan bertentangan dengan wahyu, bahkan menguatkan wahyu. Nggak benar pernyataan bahwa wahyu terkadang bertentangan dengan akal, enggak, ya. Bahkan selamanya ketika akal itu sehat, sejalan dengan wahyu atau dengan dalil akli. Keadaan akal dengan wahyu itu seperti keadaan atau kebutuhan mata dengan cahaya. Mata tidak bisa melihat area yang ada di sekelilingnya dengan jelas, nggak akan bisa melihat barang-barang yang ada di sekelilingnya dengan jelas kecuali ada cahaya. Maka akal tidak bisa memberikan atau kesimpulan yang benar sekali, yang tepat, yang bijaksana, kecuali apabila digandengkan dengan wahyu, ya. Hanya mengandalkan akal kita nggak bisa kenal Allah lebih lanjut, ya. Kita nggak akan kenal hal-hal yang goib, maka dibutuhkan wahyu. Akal pun nggak akan
sempurna dan bijaksana kalau tidak digandengkan dengan wahyu. Gitu ya. Nah, jadi nggak akan bertentangan dan saling membutuhkan. Ya, maksudnya saling membutuhkan, akalnya butuh dengan wahyu. Sebagaimana mata butuh cahaya. Amal akli, adapun dalil akli, huwa yaitu annal amala la yakunu sahihan, amal tidaklah sah dan tidaklah diterima hatta yuwafiqa syariah, sampai sejalan dengan syariat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'in yang kita hafal, yang biasanya banyak yang punya hadis arba'in. Rata-rata punya hadis arba'in. Kecil bukunya memuat 40 hadis lebih. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, maka amal itu tertolak. Maka sebelum kita beramal, ada dua yang harus kita tengok. Pertama hati. Yang kedua perbuatan itu. Hati kita lihat karena apa dan karena siapa kita beramal. Kalau sudah ikhlas karena Allah, ya Allah, saya mengerjakan sholat sunnah ini karena Engkau ya Allah, bukan agar dipuji manusia, bukan karena agar disebut oleh mereka sebagai orang soleh. Saya ikhlas meskipun orang-orang pada nggak ada ya Allah. Sudah ikhlas berarti. Nah, tinggal amal yang dia kerjakan ada nggak tuntunannya. Kalau misalnya yang dia kerjakan, misalnya sholat rogoib, dia tengok. Sholat rogoib ada nggak ya hadisnya? Oh ada. Ternyata hadisnya palsu. Jangan dikerjakan. Nah, orang-orang banyak pada ngerjain. Tunggu dulu. Nah gitu ya. Jadi dua syarat diterimanya amal itu niat yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus itu di samping mengajak manusia beribadah kepada Allah, juga menerangkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Karena kalau diserahkan ya kepada masing-masing kita, udahlah nggak usah perlu diterangkan tata cara ibadah, biarlah masing-masing kita beramal, yang ada macam-macam ibadahnya. Yang satu begini, yang lain lagi begitu, yang lainnya akan timbul perpecahan. Ya, yang ada akan banyak beragam macam ibadah. Maka diutus Nabi kita Muhammad SAW menerangkan nih ibadah itu, gitu ya. Wadzalika la yakunu illa bil ilmi, dan untuk sesuai dengan syariat dengan ilmu, dengan belajar agama, belajar fikih misalnya. Lakin akan tetapi hunaka ba'dul asya, ada beberapa perkara ya'rifu hal insanu bi fitratihi, seorang bisa kenal langsung tanpa perlu dia belajar lagi, karena sudah Allah ciptakan dia di atas pengetahuan itu. Kal ilmi bi annallaha wahid, seperti mengetahui bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta orang musyrik, ya. Kita kan di negeri kita ini ada banyak agama di samping Islam. Ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, ya kan? Nah, coba dilihat. Tapi mereka sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Sepakat itu karena fitrah. Nah, tapi anehnya cuma kita yang mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang lain enggak mengamalkannya. Mereka malah nyembah banyak Tuhan. Ya. Banyak Tuhan yang mereka sembah. Dewa-dewa, patung-patung. Ya, berarti mereka yang tidak sejalan dengan Pancasila. Kita doang yang sejalan dengan Pancasila, dan sejatinya mereka sebenarnya tahu Tuhan itu Esa. Ya, gitu. Nah, itu ya sebenarnya ya. Sedikit lagi. Ini kita sampai nomor 18 saja. Ada penting sekali di sini ya. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah, kita hendaknya ketika kita ingatkan saudara kita sambil mendoakan kebaikan. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwa yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, laki dan perempuan, ta'allumu hadhihi thalath masail, mempelajari 3 masalah ini, ya, wal amal bihinna, serta mengamalkan 3 masalah itu. Al-ula, pertama, kita harus yakin annallaha khalaqana, Allah adalah yang menciptakan kita. Diterangkan di sini. Ad-dalilu annallaha khalaqana, dalil bahwa Allah yang menciptakan kita, sam'iyun wa aqliyun. Ya, sam'i maksudnya dalil naqli di Quran, di hadis, wa aqlin, dan dalil akal. Dalil sam'i, dalil naqli
Contohnya firman Allah Ta'ala, famithlu qawlihi ta'ala, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, ya, nenek moyang kalian dari tanah, kemudian dia tetapkan ajal, batas waktu dia hidup di dunia. Wa ajalun musamman indah, dan ajal yang telah ditentukan itu ada di sisinya. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian malah meragukannya. Amal akli, sedangkan dalil akli, ya, bahwa Allah yang menciptakan kita dan bahwa alam semesta ini tidak terwujud secara tiba-tiba, fa inna wujuda al makhluqat bihadzal nizam, adanya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini dengan teratur, ya, matahari, ya, bulan, ada langit, ada bumi, ada gunung-gunung, ada sungai. Dan kalau kita jalan-jalan, ya ke tempat-tempat, ya, ke gunung, ke perbukitan, ke pinggir laut, kita akan lihat, masya Allah, indahnya, rapihnya. Masa sih, ya, indah rapih ini nggak ada yang menciptakan, dan menunjukkan bijaksananya penciptanya. Di samping menciptakan, ya, misalnya siang, mengadakan malam, menciptakan makhluk berpasang-pasangan, ya, mengadakan makhluk-makhluk seperti ini menunjukkan bijaksana penciptanya. Fa inna wujuda al makhluqat bihadzal nizam, ya, dengan teratur rapihnya, wa tanasuk rapihnya, yamna'u an takuna wujidat sadfah. Ini semua menghalangi, menolak, ya, bahwa itu semua terwujud secara tiba-tiba. Ballaha mujid aujadaha wa huwallahu ta'ala, bahkan pasti ada yang mengadakannya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak mungkin alam semesta ini terwujud secara tiba-tiba. Nggak ada yang membuat, nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang menyusun, nggak mungkin. Sekarang gini aja, kalau ada yang datang kepada kita mengatakan, saya yakin mobil terwujud dengan tiba-tiba, saya yakin motor terwujud dengan tiba-tiba, saya yakin laptop terwujud dengan tiba-tiba, HP terwujud secara tiba-tiba. Kira-kira kita percaya nggak? Padahal ya fungsinya masya Allah, HP fungsinya masya Allah, mobil juga sama, motor juga sama. Datang kepada kita bilang itu semua terwujud dengan sendirinya, nggak ada yang buat. Percaya nggak kita? Nggak akan percaya, ya, nggak mungkin. Ya, alasannya dia bilang karena saya datang ke sini sudah tiba-tiba sudah ada laptop aja, sudah ada HP aja, sudah ada mobil aja, sudah ada motor aja. Bisa nggak dijadikan alasan ini? Nggak bisa. Ya, demikian pula alam semesta nggak bisa dijadikan alasan hanya karena dia muncul setelah diciptakan alam semesta. Dia katakan itu semua ada dengan sendirinya. Kenapa? Karena saya nggak melihat proses penciptaan langit, saya nggak melihat proses penciptaan bumi, saya nggak melihat proses penciptaan matahari, bulan, dan alam semesta ini. Jadi saya yakin ada dengan sendiri. Nggak bisa jadikan alasan. Ya, sama seperti tadi nggak bisa jadikan alasan. Ya, bahkan akal menolak itu. Ya, kalau dia mengatakan saya yakin itu semua ada dengan sendiri, kita katakan orang ini majnun, sudah gila. Nggak mungkin. Masa sih laptop ada dengan sendirinya? Ya, masa sih HP ada dengan sendirinya? Bahkan ini semua pasti ada yang menyiapkan. Pembangunan musola ini menyiapkan kipas angin, lampu, AC. Kalau kita dibilang ini ada dengan sendirinya, ya, kita nggak akan menerima. Demikian pula alam semesta ini. Ya, apalagi dengan bijaksananya, ya, di samping diciptakan, diadakan siang, ada malam. Ini kan menunjukkan kebijaksanaan penciptanya. Karena kalau seandainya siang saja nggak ada malam, kita nggak nyaman istirahat, ya kan? Enak nggak kalau mau tiap hari siang terus nggak ada malam? Ya kita kalau terus bekerja, beraktivitas, ya nggak nyaman, capek. Kemudian istirahat pun nggak nyaman. Atau kalau seandainya kehidupan itu cuma malam saja, gimana? Nggak ada siang, ya harus disiapkan lampu setiap hari. Kita nyari barang-barang susah, ya, kalau nggak ada lampu, ya. Dan ya banyak madorot lainnya kalau nggak ada, kalau misalnya suasana gelap terus, ya. Ini menunjukkan bahwa penciptanya maha bijaksana. Maka kalau kita lihat ciptaannya penuh dengan masya Allah, ya, kebijaksanaan, hikmah, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan kita di dunia ini main-main, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, hanya sekedar hidup, menikmati kesenangan yang ada, setelah itu selesai. Kita tidak dibebani perintah, tidak dibebani larangan, tidak dibebankan beribadah. Nah, ini tidak sejalan dengan kekuasaan Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Maka Allah terangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan manusia dan jin melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Gitu, ya. Nah, ini bagaimana dalam beragama digandengkan dalil nakli dan akli. Ya. Saya kira ini satu lagi deh. Satu lagi setelah itu cukup. Atau diskusi aja ya supaya nggak ngantuk nih, karena kalau misalnya saya terus bacakan kitab nanti pada ngantuk ini. Baiklah, kita diskusi aja, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas bisa disampaikan. Mungkin ada yang masih mengganjal atau bingung, atau kalau sekarang kan banyak pemikiran nyeleneh-nyeleneh. Jadi memang betul sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelang tibanya hari kiamat akan terdapat banyak fitnah, godaan, cobaan, ya, ada fitnah syubhat, pernyataan dan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, aneh-aneh, dan fitnah syahwat, ya, fitnah yang dapat mengantarkan seseorang kepada maksiat, ya, fitnah ya mungkin wanita yang memamerkan aurat, kemudian harta juga yang membuat seorang lupa dengan agamanya dan kedudukan, gitu. Nah, ini banyak sekali pernyataan-pernyataan nyeleneh juga disampaikan, ya. Nah, ini bisa jadi disampaikan tentang pernyataan yang mungkin semua agama dapat mengantarkan pemeluknya ke surga, semua agama sama. Itu kan termasuk pernyataan-pernyataan nyeleneh semua, ya. Itu sudah sebelumnya saya sudah bantah pakai dalil nakli dan akli, pakai dalil wahyu dan akal, gitu ya. Saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mengganjal, bisa disampaikan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Kebetulan saya beberapa sering jalan-jalan, ya. Betul. Sering-sering ke pondok, sering-sering ke mampir ke majlis-majlis. Betul. Dan terus saya tanya begini, Mas, kenapa kalau kita kuning apa yang disampaikan, apakah kitab yang saya sampaikan itu huruf gundul kan ibaratnya? Betul. Kitab gundul. Betul. Yang nggak gundul aja sering masih belepotan kata. Nah, apalagi kita gundul begini. Itu rata-rata yang saya dengarkan sesuai dengan apa yang sering saya mengikuti, hukum-hukum tauhid dan hukum fikih. Betul. Kalau masalah hukum-hukum tarikh segala macam, saya kira nggak terjadi. Betul. Nah, pertanyaan kami, kenapa kok harus perlu gundul? Enggak, saya kemarin itu disodori tadi pondok itu gundul, saya sendiri bingung, enggak gundul aja. Tapi jadi pertanyaan, karena setiap lokasi yang saya ikut begitu. Ya. Terus yang kedua yang saya tanyakan, tadi disinggung masalah hukum nakli dan akli. Nah, apakah mungkin itu kontradiktif dengan apa yang ada hadis bahwa baik buruknya orang itu saja sebelum daging adalah kaki. Betul. Mungkinkah itu akan kontradiktif apa yang dengan dalil akli dan akli? Itu yang kami tanyakan. Dua itu, dan mohon jawaban. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Ya, pertama terkait dengan huruf gundul, ya. Karena kita tahu, ya, Islam, ya, ketika pertama kali muncul, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus di tengah-tengah bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Dan bangsa Arab, ya, pertama memang, ya, ini tulisannya
Maksudnya berbahasa Arab. Yang kedua, ketika mulai menulis, ya di antara mereka ada yang pandai menulis, ada juga yang nggak bisa menulis. Tulisan yang ada ketika itu gundul, maksudnya nggak ada harokat. Harokat itu terjadi setelah beberapa tahun, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahkan setelah masa Khulafa Rasyidun. Setelah masa Khulafa Rasyidin itu baru ada pengharokatan, ya. Sebenarnya boleh saja kita pakai mungkin yang bahasa Indonesia. Saya juga sering nulis dengan bahasa Indonesia. Cuma karena kita ingin betul-betul mengajarkan kitab ulama, gitu. Kenapa? Kok nggak langsung aja ke Al-Quran atau nggak hadis? Ya, betul. Rujukan kita adalah Al-Quran. Rujukan kita utama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mempelajari kitab ulama yang bersandar kepada Al-Quran, bersandar kepada hadis, agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quran, agar kita tidak salah memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qadarullah, ya, kitab yang kita pakai ini, ya, berbahasa Arab, dan bahasa Arab memang sebelumnya atau aslinya itu nggak pakai harokat. Harokat itu belakangan, ya, belakangan. Kemudian di samping terkadang makan waktu, ya, ketika seorang mengharokatkan, maka dilepas begitu saja tanpa harokat. Yang penting seseorang yang hendak mengajarkan ilmu syar'i, dia harus punya kemampuan di situ. Dia harus bisa bahasa Arab, dia harus menguasai ilmu-ilmu syariat, dia harus menguasai ilmu-ilmu usul dan ilmu alat, sehingga tidak salah dalam membacakan dan tidak salah dalam memahami terhadap kitab tersebut, gitu. Nah, kalau umpamanya kita pakai bahasa Indonesia, siapapun bisa ngajarkan di sini. Kalau seandainya kita pakai bahasa Indonesia, ya berarti kita masih belum, sebenarnya sih nggak jadi masalah selama buku yang diterjemahkan memang sesuai betul dan penerjemahnya ahli, ya. Tapi kalau mengandalkan itu, ya, tidak mengandalkan yang berbahasa Arab, bukan kita menyudutkan, ya, tapi ya seorang penuntut ilmu, pengajar, ya, dia kan mengajarkan ilmu agama, sedangkan ilmu agama sumbernya kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta kitab-kitab para ulama, dan kitab-kitab ulama Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab, gitu. Kalau umpamanya nggak bisa bahasa Arab misalnya, bagaimana dia akan mengajarkan isinya, gitu. Nah, ini konsekuensi memang berat. Memang berat jadi dai, jadi ustadz. Kalau cuma sekedar ustadz doang misalnya itu mungkin banyak, tapi yang menguasai itu kan memang nggak banyak. Ya, dia harus menguasai disiplin ilmu akidah, ilmu usul, ilmu alat, dan ilmu rinciannya pun banyak sekali. Ya. Ini supaya kita hasilnya pun betul-betul diseleksi, nggak sembarangan, gitu. Maka yang saya sampaikan itu setelah seleksi dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir, syarah, bahasa, ilmu alat, kita seleksi supaya sejalan dengan prinsip-prinsip agama, gitu. Jadi inilah kenapa pakai bahasa Arab. Ya, aslinya bahasa sumber rujukan kita ya bahasa Arab, ya. Boleh saja pakai bahasa Indonesia, ya. Cuma ada nanti banyak kritikan lah. Masa Ustadz, bukan kita ingin dikatakan gitu, tapi masa Ustadznya nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa, saya juga bisa kalau kayak gitu. Nanti timbul suuzon sama orang lain. Saya pernah mengajarkan pakai bahasa Indonesia, akhirnya orang pada suuzon. Masa ngajarin pakai bahasa, nggak bisa baca kitab apa? Dibilang begitu. Nah, jadi orang pada suuzon sama saya. Ustadznya nggak bisa bahasa Arab, masa ngajarin pakai bahasa Indonesia? Suuzon nanti orang lain. Ya udah, kita pakai bahasa Arab aja deh. Kalau emang itu untuk mengurangi suuzon orang lain kepada kita. Gitu. Yang kedua, supaya kita betul-betul memang merujuk kepada kitab-kitab para ulama, merujuk kepada sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, supaya nggak suuzon orang lain. Nah, gitu. Karena saya yakin kalau saya sendiri di sini mengajar apa di bahasa Indonesia,
pasti orang-orang di sekeliling, oh ustadznya itu nggak bisa bahasa Arab, itu aja tuh pakai bahasa Indonesia, saya juga bisa, ya, pasti banyak suuzon. Nah, tapi kalau kita dengan ini, orang mikir, coba baca bisa nggak? Orang diem, bukannya kita ingin sombong dan bukan untuk ini aja, untuk meminimalisir anggapan buruk dan suuzon orang lain kepada kita. Nah, ini pakai bahasa ini aslinya, gitu. Nah, ini mungkin kenapa kita pakai yang gundul, gitu. Karena memang ini ilmu syar'i ini berat. Bukan mudah diamalkan, tapi mengusungnya itu seorang harus memiliki banyak kafaah, kemampuan supaya nggak salah dalam menyampaikan dan dalam supaya tidak salah paham juga, gitu. Makanya kan ada standarisasi MUI itu diantaranya maksudnya supaya nggak sembarangan orang menyampaikan ilmu. Lalu kenapa Ustadz? Tadi kan dia sampaikan seorang muslim harus berdakwah. Perlu diketahui dakwah itu ada dua. Dakwah mujmalah dan dakwah mufassalah. Mujmalah secara garis besar, kita yang tahu tentang agama ini silahkan nyampaikan kepada teman kita, kerabat kita, keluarga kita, atau seperti zaman sekarang kita share ilmu-ilmu syar'i. Tapi untuk mufassalah, menerangkan secara rinci, butuh ilmu dan keahlian dan kafaah, kemampuan. Nah, itu maksudnya. Itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Oh iya. Dalil nakli dan kenapa saya terangkan kok kita harus pakai dalil nakli, kemudian disampaikan juga bahwa akli pun nggak akan bertentangan, karena ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang mengatakan bahwa kadang-kadang wahyu nggak sejalan dengan akal. Maka kita bantah, sebenarnya bukan aklinya yang nggak sejalan dengan akal, ya, tapi akal dia yang nggak sehat sebenarnya. Kalau mengatakan nggak sejalan dengan akal, kalau akalnya sehat, dia akan sejalan dengan wahyu. Kalau akalnya sehat, berarti kalau nggak sejalan dengan wahyu, kontradiktif, berarti akalnya belum sehat. Nah, itu kalau umpamanya ada yang menolak wahyu dengan akal, ada itu kelompok yang seperti itu, ada. Yang kenapa saya terangkan, saya tegaskan bahwa selamanya akal dan wahyu nggak akan bertentangan, karena keadaan akal dengan wahyu seperti keadaan mata dengan cahaya. Mata nggak akan bisa melihat area sekelilingnya, barang-barang yang ada, kalau tidak mendapatkan cahaya, gitu. Dan karena kenapa? Ada sebagian kayak, mohon maaf, kaum falasifah, orang-orang yang ahlul filsafat, ya itu selalu mengedepankan akal, ya, sampai menyampingkan wahyu. Bahkan untuk mengenal Allah pun dia cukuplah, nggak usah pakai wahyu, cukup pakai akalnya sendiri. Padahal akal terbatas capaiannya, kemampuannya. Ya, matanya juga terbatas, melihat nggak bisa dibalik di atas langit, nggak bisa terlihat olehnya. Ya, maka kalau dia hanya mengandalkan akal, maka hasilnya bisa benar, bisa salah. Ya, seharusnya dia cukupkan dengan wahyu dan diperkuat oleh akal. Jangan sampai hanya akal menggunakan hanya semata akal dan tidak merujuk kepada wahyu. Ya, dan digunakan buat menerangkan tentang agama ini tidak bersandar kepada wahyu, ya. Nah, ini salah seperti orang-orang filsafat, dan munculnya aliran-aliran menyimpang, ya, terutama ya ada di sebagian perguruan tinggi. Itu rata-rata jurusan yang ini, jurusan filsafat, atau padahal usuluddin itu harusnya merujuk kepada agama, tapi kalam, dia berlepas dari wahyu dan hanya mengandalkan akal. Maka muncullah isme-isme yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, itu dari akal lepas kendali, nggak dituntun sama wahyu, gitu. Padahal perumpamaan orang yang mengandalkan akal untuk mengenalkan Tuhan dengan yang mengandalkan wahyu, mengenalkan Tuhan lebih mudah dengan wahyu. Ketika ditanya orang yang beristilah berpegang dengan wahyu, di mana telinga? Di sini, mudah. Tapi orang yang bersandar dengan filsafat dan kalam dan akal, di mana telinga? Di sini nih. Kejauhan, gitu, menyusahkan diri, gitu ya. Nah, maka ya banyak orang-orang yang kemudian menyesal setelah mereka mendalami filsafat, ya, kalam. Sayang waktu mereka, kalau dulu mereka sibukkan mempelajari wahyu, ya, kemudian menggunakan akal mereka untuk memikirkan makna-makna yang ada dalam wahyu, tentu akan bermanfaat. Ya, ini maksudnya kenapa saya tadi terangkan, sebutkan dalil nakli dan akli, dan bahwa keduanya akan berjalan beriringan, bersamaan, dan tidak akan kontradiktif, karena ada kelompok-kelompok yang rasionalis lah istilahnya, ya,
ya, yang nganggap wahyu bertentangan dengan akal. Itu bukan bertentangan, tapi akalnya dia nggak sehat. Gitu. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Bu, mungkin karena waktu sudah semakin terang, siang, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan Ahad pada subuh ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan gambaran ya dalam beragama itu seperti apa. Ya, insyaallah dengan kita belajar agama mencerdaskan kita. Tentunya merujuk kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, ini mencerdaskan kita. Cuma kalau merujuk kepada ikut-ikutan, ini nanti kita taklid. Kata ulama, al-muqallid laisa bi'alim. Orang yang cuma ikut-ikutan belum dikatakan berilmu. Gitu. Baik, sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.